seterusnya ya. Ya, nah ini sedikit mungkin ya peranan para milenial mungkin di antara peserta di sini ada adik-adik juga yang dari kampus ya, bahwa kami sangat mengandalkan rekan-rekan adik-adik milenial ini ya untuk membantu kami ya. Jadi kalau yang sudah senior seperti saya sudah tidak mampu lagi gitu ya mengerjakan semua hal yang terutama yang teknis gitu ya. Jadi harus banyak dibantu oleh teman-teman yang milenial. Ini salah satu contoh tim Amubata.com, namanya Jagger ya. Ini ada Mas Ragil, Mas Brian, Mbak Novita. Jagger ini mengembangkan aplikasi smart manufacturing ya, sehingga beberapa use case seperti tadi kimia farma dan lain-lain kita dibantu oleh tim Jagger ini ya. Masih usianya muda-muda, 25 sampai 30 tahun gitu ya. Ya, jadi Jagger ini salah satu sistem integrator gitu kami sebutnya di ya produk IoT yang kami kembangkan. Kemudian ada juga startup yang namanya Q Factor ya. Ini startup yang kami gandeng juga agar ya bisa kita sama-sama gitu ya mengembangkan beberapa aplikasi yang terutama berhubungan dengan smart city ya. Ada Elamos. Elamos ini adalah tsunami alert, kemudian Gunung Agung volcano monitoring ya. Kami bisa saja menggandeng partner besar ya, tadi seperti sudah disebut beberapa perusahaan besar, cuman kami karena mempunyai mandat dari pemerintah untuk mengembangkan startup, makanya kami lebih suka juga ya bekerja sama dengan mereka karena ya kami yakin bahwa startup kita di Indonesia juga banyak yang bagus-bagus. Ya ini contoh lain PowerCube adalah startup yang masuk ke program Indigo ya sehingga beberapa produk mereka bisa kita pasarkan juga ya. Startup PowerCube ini mempunyai produk yaitu salah satunya power monitoring ya yang banyak kita gunakan di use case manufacturing ya. Ya masih banyak lagi ya. Nah ini kalau mungkin beberapa adik-adik yang ingin berminat menjadi startup binaan Telkom yang namanya Indigo Creative Nation ya. Ada banyak benefit di sana, ada proses mentoring ya, dapat langsung berinteraksi dengan mentor atau para ahli yang ada di Telkom gitu ya. Berarti kalau IoT mungkin dengan saya dan tim, kemudian ada Telkom Group Resources dan API ya. Gampangnya hosting atau cloud, tidak perlu sewa cloud lagi ya, cukup menggunakan akan disediakan oleh Telkom ya. Pendanaan juga anggaran dana inkubasi akan disediakan oleh Telkom ya. Katanya ini up to 2 miliar rupiah untuk startup yang mempunyai valuasi yang cukup baik bisa mendapatkan dana funding yang besar. Global Venture Capital ya. Yang keempat nih Global VC, beberapa startup sudah kami bawa dan kami jualkan sahamnya juga sampai ke Silicon Valley ya, ke California begitu ya, sehingga mereka mendapatkan second funder untuk lebih meningkatkan perluasan produknya ke seluruh dunia misalnya ya. Telkom Group Market Access ya, Telkom punya 150 juta lebih ya pelanggan mobile dan 3 juta atau sekarang mungkin sekitar 8 juta pelanggan IndiHome, ada ribuan perusahaan enterprise maupun government ya, jadi sangat bagus ya prospeknya untuk masuki market yang ada di Telkom. Co-working space juga, jadi startup Indigo tidak perlu menyewa tempat untuk bekerja, semua akan disediakan di Digital Valley atau Digital Lounge-nya Telkom ya di 15 kota kalau nggak salah. Ya, kemudian ada juga program untuk adik-adik yang mungkin tidak ingin jadi entrepreneur, tetapi ingin jadi pegawai ya, dengan program yang namanya Socio Digi Leaders. Ya ini akan dipekerjakan sebagai pegawai Telkom, tetapi tugasnya mengembangkan ide-ide mereka, ide-ide digital ya. Jadi ya ada websitenya sdl.telkom.co.id ya, biasa setahun 2 kali atau 3 kali dibuka ya program ini. Ya, kemudian bagian terakhir dari paparan saya ini, karena sudah cukup sore, 4:30, jadi katanya ada beberapa, saya sering kalau terutama ke kampus-kampus ditanya gitu ya, bagaimana tadi mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang handal di era revolusi industri 4.0 atau nanti society 5.0 ya gitu.
Ya tidak ada resep yang pasti, tetapi mungkin ini adalah berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Tapi ini saya mengambil dari sumber yang ada di internet ya. Katanya 7 skill penting di era Industri 4.0. Satu, mampu berbicara bahasa asing ya. Itu sudah menjadi kewajiban sepertinya ya di masa sekarang, paling tidak bahasa Inggris atau syukur-syukur bahasa lain seperti ya China atau Jerman mungkin atau Perancis dan lain-lain, sehingga kita lebih mudah menyerap teknologi dari mereka dan mungkin juga bisa mungkin bekerja di negara tersebut ya, karena era global sekarang sangat terbuka kesempatannya. Menulis sudah pasti juga ya, karena kalau kita bekerja di perusahaan besar tidak bisa kita berkomunikasi hanya berbicara saja, tapi kita juga harus menuliskan laporan, report ya, dan seterusnya ya. Kemudian menggunakan Microsoft dan aplikasi desain ya, tentu pasti Microsoft Office dan terus. Public speaking ya, nomor 4. Tentu saja juga kalau kita bekerja tidak bisa hanya bekerja sendiri, juga harus maksudnya tidak bisa hanya ya menyampaikan ide-ide kita atau melaporkan kepada atasan atau klien dengan cara public speaking ya. Kemudian 5, penyelesaian masalah dengan cepat, ya pasti manajemen waktu ya. Nomor 6, kita ini saya merasakan sangat sulit sekarang ya, mungkin adik-adik yang mahasiswa terutama ya, banyak distraksi dari internet, game, YouTube, dan seterusnya. Ini menjadi semakin penting manajemen waktu, sehingga ya tadi target-target kita tetap bisa terdeliver sesuai dengan jadwal ya. Yang 7, bekerja dalam tim ya, tentu saja ya. Ini semua 7 skill penting di era industri 4.0 ya. Nah, kalau ini sedikit dari sisi technical atau engineering ya, beberapa pekerjaan katanya yang masih banyak diperlukan scientist dan analis data, ya, data scientist, ya, spesialis kecerdasan buatan, spesialis big data, ya ini ranahnya big data atau data science yang udah habis gitu ya? Ya, oke. Oh ya, mohon maaf, Bli sudah habis waktunya. Jadi kita habis ya, oke. Baik, yeah, mungkin 1 menit ya untuk menutup. Jadi 1 menit tren pekerjaan nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, mungkin ini terakhir ya, 1 menit slide terakhir. Ya katanya rules to success ya dari Arnold Schwarzenegger, tapi ya mungkin tidak bisa lama-lama. Katanya kita harus punya visi dulu ya, visi yang penting. Siapapun Anda, termasuk saya, mungkin harus punya visi, karena action yang kita lakukan adalah bersumber dari visi itu ya. Misalkan saya ingin jadi profesor dalam waktu 10 tahun, ya berarti nanti segala tindakan kita akan mengikuti visi tersebut. Yang kedua, never think small, atau punya cita-cita yang tinggi ya. Kalau punya cita-cita ya jangan yang rendah atau biasa-biasa saja. Punya cita-cita yang tinggi agar kalau ya tercapai syukur, tidak tercapai ya berarti di tengah-tengah ya, tidak tinggi, tidak rendah. Ignore negative words ya. Jadi banyak, apalagi zaman sekarang, kata-kata negatif yang dilontarkan kepada kita, itu jangan dipedulikan, malah menjadi motivasi harusnya. Yang keempat, kerja ya. Tidak ada jalan lain untuk mengeksekusi tindakan kita selain bekerja semaksimal mungkin. Yang terakhir, give back ya. Kalau kita sudah sukses atau kita mampu ya, kita alangkah baiknya kita berbagi kepada sesama ya yang masih membutuhkan bantuan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika penyampaian saya ada yang tidak berkenan atau kurang jelas ya. Kalau gitu saya kembalikan kepada moderator ya, Mas Dede ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bli Enrico atas penyampaiannya, boleh tepuk tangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bli. Jadi silakan. Oh, sudah ada Onta Mesir yang bertanya. Wah, namanya gokil ya, Onta Mesir. Oke, selamat sore Onta Mesir. Silahkan untuk pertanyaannya. Halo, selamat sore Pak Enrico. Selamat sore. Mau tanya nih Pak, sekarang kan lagi pandemi coronavirus ya. Jadi mau nggak mau itu semuanya terdisrupt. This is the new normal gitu. Nah, impact-nya ke industri 4.0 atau 5.0 ini ke depannya, insight-nya akan seperti apa gitu Pak? Wah, pertanyaan berat ini, karena Onta Mesir ini sebenarnya teman saya ini. Namanya Mas Ian ya. Ya, Mas Ian, terima kasih.
saya baru saja hari ini dapat insight yang bagus dari seorang tokoh yang namanya Pak Arief Yahya ya, bekas Menteri Pariwisata, bekas CEO Telkom juga gitu ya. Ya, dia punya konsep yang dia bilang ini ada kaitannya dengan wabah COVID ini ya, yang namanya 3D. Yang pertama digital imperative, yang kedua digital transformation, yang ketiga decoding economy of COVID 2020 sebenarnya ya. Jadi maksudnya apa, nanti mungkin saya bisa share slide-nya, tetapi menarik. Dia bilang bahwa penguatan portfolio yang sudah ada itu masuk ke digital imperatif ya. Ya, jadi telco sebenarnya industri yang tidak ya memang berdampak tetapi tidak separah industri yang lain ya. Jadi penguatan infrastruktur agar kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti video conference ini, ya lain-lain banyak mengandalkan infrastruktur ya, itu namanya digital imperatif. Kemudian digital transformation ya, di dalam industri telco ini juga banyak yang tadi terdisrupt gitu ya, yaitu mulai kita lakukan transformasi yang tadinya mungkin harus meeting atau datang ke kota lain dan seterusnya, itu bisa kita ubah dengan cara-cara digital seperti ini yang tadi dibilang Mas Ian sebagai new normal. Dan terakhir decoding ekonomi ya, kita akan melihat seperti apa nanti ekonomi bergerak setelah COVID ya, dan itu akan kita antisipasi ya. Tadi betul kalau telco tidak berdampak, tetapi bisnis lainnya seperti pariwisata atau transportasi atau UKM itu yang akan mungkin mempunyai harus cara-cara baru sehingga bisnis mereka akan tetap eksis. Nah, di sana juga peran nanti perusahaan seperti Telkom ini yang akan membantu mereka seperti apa ya, kita sekarang belum tahu ya. Tetapi bayangannya tadi misalkan ya, misalkan pelayanan kesehatan ambulan gitu ya, kita pasangi tracking ambulan. Kemudian apa yang lainnya mungkin dari sisi UKM, dan sehingga setelah wabah COVID ini ya ekonomi berangsur membaik, dan ya disitulah peran telco seperti kita ya untuk ya membantu mereka. Maaf mungkin cara menjawab saya dari sudut pandang telco karena saya bukan dari UKM atau pelaku bisnis transportasi ya, saya nggak bisa menjawab seperti itu, tapi dari sisi saya selaku pelaku bisnis telekomunikasi. Mas Ian, mungkin seperti itu jawaban saya ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya, Wi. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan untuk raise hand pada fitur Zoom yang tersedia. Oke, silakan kepada Mas Ade Iskandar untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mas Ade. Oke, terima kasih Mas. Selamat sore Mas Enrico. Ya Mas Ade. Saya tertarik, lebih simpel mungkin Mas, karena cuma tertarik di risetnya Mas Enrico itu. Tadi kan kalau saya lihat memang prestasinya pernah beberapa kali best presenter, biasanya berhubungan ke risetnya yang mumpuni biasanya. Saya ingin menanyakan ini aja Mas, karena di sisi IoT mungkin saya kurang begitu paham, karena background saya sebenarnya di informatika di Akademi Telkom Jakarta ini. Jadi saya menanyakan tadi di gambarnya ada, kalau tidak salah, dari IoT berrelasi ke data center. Mungkin saya nanya, seperti apa lingkup di data center, mungkin cakupan, apakah ada including big data atau apa deep learning atau seperti itu. Mungkin itu saja Mas, sekitar data centernya seperti apa mungkin. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Ade ini dosen juga ya, atau profesor. Ya, memang saya akan menjawab secara konsep saja bahwa IoT ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan big data ya, atau ya artificial intelligence. Itu konsep baru ya. Kalau kita ngomong big data, source data dari big data saat ini ada dua, yaitu dari internal perusahaan misalkan ya, sistem CRM-nya
atau sistem kepegawaian dan seterusnya. Yang kedua dari sosial media ya, dari data yang ada di sosial media atau data yang kita grab dari luar gitu ya. Dan satu lagi sumber data yang akan diharapkan adalah dari sensor IoT ya, karena sensor IoT ini ada diharapkan gitu ya jutaan data yang tercreate dari masing-masing sensor. Ini akan menjadi satu insight yang bagus. Misalkan Mas Ade berlangganan katakanlah smart home produknya Telkom, nah itu dikenali nanti pattern-nya. Mas Ade menyalakan lampu jam 6 sore terus sementara siang tidak ada penggunaan listrik, berarti kami berkesimpulan bahwa Mas Ade ini ada di rumah malam hari saja, siangnya tidak ada orang. Jadi kami bisa mungkin jualan produk security ya, karena siang-siang nggak ada orang, perlu ada CCTV dan sebagainya. Itu contoh mudah ya penggunaan IoT untuk keperluan big data. Nah, kalau tadi menyinggung tentang riset saya yaitu MyCardio atau telemedicine jantung juga mirip. Dari sensor IoT tersebut ya, karena tidak ada dokternya di pedesaan ya, makanya si alat tadi yang ada di puskesmas punya kemampuan machine learning sehingga pasien A atau misalkan saya Enrico setelah dicek EKG dan lain-lain, oh ini bisa terkena penyakit serangan jantung gitu ya, harus segera dicek jantungnya di rumah sakit besar. Nah itu data tersebut mau tidak mau harus dikirim ke cloud ya, karena harus diakses oleh dokter yang jadi supervisor. Jadi memang IoT dan big data ini sesuatu yang sebenarnya sangat berhubungan, tetapi memang di Indonesia karena IoT-nya masih sifatnya sangat basic ya, masih hanya untuk mungkin reporting atau tadi seperti di Kimia Farma kalau ada masalah ya, memang belum, kami akui tahapannya masih belum banyak menyentuh ke sisi big data-nya. Sementara kalau di negara lain ya, katanya kalau di China anak-anak sekolah kalau absen cukup face recognition gitu ya. Di sini kita masih dalam tahap eksplorasi itu ya. Mas Ade, mungkin saya menjawab dari si konsep saya, bisa tanya lagi atau nanti kita langsung ini aja ngobrol berdua ya supaya lebih jelas gitu ya. Tadi. Oke Mas, menarik sekali Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaan kedua tadi sudah. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga ya, Bli. Silahkan bagi para ibu bapak yang mau bertanya. Tadi Mas siapa ini? Mas Sony ya, Mas Sony ada angkat tangan. Oh, oke. Mas Sony ya? Iya. Silakan, Mas. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Mungkin Ya, saya mewakili dari masyarakat awam. Jadi ketika kita masyarakat itu mempunyai problem gitu ya atau masalah, kadang kita mikir atau ada sensing gitu, kayaknya bisa disolusikan nih lewat teknologi gitu. Ya, entah itu IoT atau apa, mungkin kami juga kurang paham secara teknis. Nah, menurut Mas Enrico, kira-kira apa yang sebaiknya kami lakukan gitu ya, ketika menemukan ada problem atau ada sesuatu yang sepertinya bisa disolusikan itu tadi, kira-kira kami perlu menghubungi siapa atau perlu bekerja sama dengan siapa gitu. Jadi lebih real lagi ya, ilmu atau skill yang dimiliki oleh talent-talent kita gitu supaya lebih bisa menyelesaikan problem di masyarakat, maksud saya seperti itu. Itu aja sih, terima kasih. Iya, Mas Sony, terima kasih. Memang ini menjadi tugas kami ya Mas ya, karena kami bekerja di BUMN gitu ya, tidak semata-mata mencari profit, tetapi kami juga diminta untuk ya tadi mengedukasi atau ya, seperti ini, men-share segala sesuatu yang apa fenomena yang terjadi di masyarakat. Contoh lain adalah dari sisi IoT ini kami diminta untuk bekerja sama dengan SMK ya, karena salah satu painful problem teman-teman atau adik-adik SMK ya ketika lulus mereka tidak terserap atau mereka ilmunya kurang up to date dan seterusnya. Jadi kami akan diminta oleh Kemendikbud gitu ya untuk ya entah bentuknya dalam bentuk magang atau kami harus memberikan mata pelajaran tertentu ya, ini kami open. Kalau Mas Sony tadi mungkin mau saya nggak tahu background-nya apa. Kalau ada yang mau dibicarakan dengan kami, apakah bentuknya bisnis atau layanan masyarakat atau apapun, silakan. Tim kami juga banyak para ahli
IoT yang tadi nanya juga Mas Onta Mesir itu sebenarnya engineer handal di IoT ya, mungkin bisa nanti kita secara tim diskusi dengan Mas Sony ya, Mas Sony. Itu Mas. Baik, berarti mungkin langsung menghubungi Telkom gitu saja ya untuk. Boleh. WA saya boleh, nanti bisa nanya ke panitia mungkin kontak Oh saya. baik, Kak. Karena kan kami merasa mungkin ini tidak ada unsur bisnis gitu ya. Jadi kadang khawatir apakah ada follow up atau tidak mungkin. Tapi terima kasih atas jawabannya. Iya Mas, silakan. Oke, baik Kang Sony, makasih banyak pertanyaannya. Sekarang sudah pukul 16.41, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bli. Karena kita akan tutup sesi pertanyaan pukul 16.50. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik. Oke, silakan dari Teteh Aisyah Bella Dewi Purnomo. Silakan untuk pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Bapak dan Ibu. Pak, saya mau bertanya. Saya ini kan dari mahasiswa ya Pak ya. Kali ini tuh saya ingin mencoba membuat startup Pak. Baru-baru ini saya ingin merintis startup. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya di Indigo ini yang tadi itu saya tertarik Pak. Nah, itu tuh persyaratannya harus sudah menjadi startup atau bisa baru merintis gitu, Pak? Ya. Aisyah ya, langsung saya jawab ya. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya open. Di Indigo itu open, apakah masih bentuknya ide atau sudah jadi produk ya. Yang sudah punya produk, bahkan punya pelanggan banyak, tentu akan diberi atau diberi funding lebih besar atau sahamnya dibeli lebih mahal gitu ya. Tapi kalau masih bentuknya ide, ya mungkin ada tahapan ya. Kalau di startup namanya customer validation, kemudian product validation, kemudian business model validation, dan market validation. Yang tadi paling advance yang market validation. Kalau yang Mbak, mungkin kalau misalkan baru memulai, mungkin ada di customer validation. Intinya semua open, tetapi yang kalau masih bentuknya customer validation, tentunya tahapannya belum langsung dibeli mahal gitu ya, mungkin dibantu sedikit demi sedikit. Nah, begini, secara konsep untuk mengembangkan startup itu, yang pertama adalah kalau boleh saya sampaikan begitu ya, startup Mbak Aisyah ini atau startup yang mau dibuat ini mau menjawab masalah apa, painful problem apa yang mau dijawab ya, itu yang penting. Karena sekarang ya banyak startup yang karena ini itu terus bikin, saya mau buat ini itu, tapi karena saya bisa gitu. Contoh tadi saya bikin myocardio karena saya bisa, bukan. Tetapi masalah apa yang mau dijawab, painful problem apa, siapa yang mau dijawab tadi. Kalau myocardio berarti ya tadi di daerah pedalaman tidak ada dokter jantung, kematian akibat penyakit tinggi dan seterusnya. Itu menjadi filosofinya, itu rohnya untuk membuat startup, menjawab masalahnya apa dan siapa. Dan kedua yang tidak kalah penting ya adalah unique value proposition, UVP, atau gampangnya diferensiasi. Diferensiasi apa yang kita punya dibandingkan dengan ya sudah ada sekarang ya. Jarang sekali ada kita bikin startup atau ide yang sama sekali belum ada gitu. Pasti biasanya sudah ada ya. Misalkan Gojek ya, atau Grab sudah ada yang lain, Uber atau apa. Tapi mereka masing-masing punya UVP ya. Sehingga nantinya kalau di dunia startup itu atau dunia digital ya, hanya ada pemain biasanya 2-3 ya, 2 atau 3 pemain besar, yang lainnya hanya marketnya kecil ya. Jadi begitu. UVP-nya jelas, misalkan Mbak punya startup apa gitu ya, UVP-nya apa, diferensiasinya dibanding sebelumnya apa. Misalkan harganya lebih murah, ya memang bisa harga lebih murah. Jangan sampai karena cuma perang harga gitu, tapi punya sesuatu hal yang benar-benar menjadi UVP. Ya misalnya kita mau dagang atau jual nasi goreng gitu ya. Jual nasi goreng UVP-nya apa? Ya misalkan UVP di daerah tempat saya di perumahan sini dalam jarak
radius 2 km tidak ada penjual nasi goreng, jadi saya punya itu satu-satunya penjual nasi goreng di daerah sini, ya itu bisa jadi UVP, karena yang lain jauh-jauh, mungkin orang males gitu ya. Tapi hati-hati juga, UVP ini biasanya juga hanya sementara. Setelah kita buka nasi goreng di situ dan sukses, kemudian ada yang buka juga di situ karena melihat kita sukses, terus mereka buka juga. Nah, itu UVP juga ini suatu yang filosofis, tetapi juga berkembang terus, artinya kita harus iterasi, ya. Jangan sampai kita merasa UVP-nya bagus, ya. Seperti kita lihat Gojek, Grab itu kan selalu berinovasi, bikin ini, bikin itu, bikin promo ini itu, supaya tadi pelanggan mereka ya ujung-ujungnya pelanggan mereka tetap setia ya pada layanan mereka. Ya. Itu jadi painful problem dan UVP ya, dan seterusnya. Mungkin itu ya juga banyak aspek, tetapi yang lebih penting, yang paling penting saya kira dua masalah itu ya. Nanti boleh kalau mau punya startup apa ngobrol dengan kami gitu ya. Siapa tahu juga bidangnya IoT sehingga bisa di Iya Pak, kebetulan ya. Saya juga ke bidang IoT sih Pak. Saya bikin alat pemantauan kualitas udara berbasis low cost sensor. Oke. Dari mana? Kampus mana Mbak Ais? Dari Telkom University Pak. Bandung ya? Ya. Oke, ya bagus. Nanti bisa diskusi sama kita ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wah, Ada mantap lagi? sekali Kak. Semoga berhasil ya startupnya. Selanjutnya ini masih ada satu kayaknya beli, soalnya baru pukul 16.47. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan terakhir banget. Kita coba hitung mundur 10 detik kali ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Moderator juga boleh nanya kalau mau. Wah, saya penyimak aja deh. Action aja nanti selanjutnya. Aku jadi volunteernya beli aja deh. Boleh. Siap, saya dari tim psikologi aja. Mantap. Itu penting. Gitu. Ya udah paling kita sudahi saja sesi pertanyaannya, Bli. Sebelumnya siap. aku pengen menunjukkan sesuatu. Jadi kami dari tim DigiLife Indonesia itu, DigiLife Solusindo, ini ada pelatihan IoT Basic. Sudah dapat terlihat? Iya. Oke, jadi di sini ada pelatihan IoT Basic, yaitu pertama ada pengenalan Internet of Things, pendahuluan, terus ada juga pengenalan. Selanjutnya ada programming hardware. Di situ bagaimana cara penjelasan upload program ke development board, terus ada pembuatan program, koneksi WiFi dan lain sebagainya. Terus ada proyek aplikasi Android yang menjelaskan tentang MIT App Inventor. Terus ada pembuatan program Android kendali lampu dan ada pembuatan Android sensor. Terus ada instalasi software, pengenalan, instalasi, dan cara penggunaan. Juga ada instalasi library. Terus yang terakhir ada proyek Smart Switch, di mana penjelasan skema proyek. Terus ada merakit development board. Terus ada pembuatan program. Yang terakhir juga ada pembuatan program sensor ke Antares. Seperti itu. Iya. Baik, mohon izin untuk menyampaikan resumenya, Bli, dan ibu-ibu bapak sekalian. Jadi seperti ini resumenya. Tahun 2020, IoT akan mengambil peranan penting dalam kehidupan manusia. Smart City use case diimplementasikan di Barcelona untuk mengontrol sampah, di Glasgow untuk memantau lampu di jalan-jalan, dan juga di Singapura untuk traffic light. Selanjutnya strategi Telkom untuk membangun digital capability melalui kolaborasi inovasi. Dan salah satu proyek IoT Kimia Farma 4.0 itu adalah salah satu proyeknya Bli ya, betul. Terus insight yang diperoleh bahwa betapa IoT mampu menaikkan keunggulan secara digital terhadap kualitas obat yang dihasilkan, barusan komparasi Singapura dengan Indonesia. Terus yang terakhir, Telkom memberi kesempatan para startup untuk bergabung mengembangkan ide-ide kreatifnya. Baik. Sebelum kita menutup total acara ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa, menundukkan kepala, karena kita berharap supaya wabah ini selesai juga, dan semoga ilmu yang disampaikan Bli bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dipersilakan.
Ya, berdoa dapat dicukupkan. Oh, sebelumnya mohon izin untuk ke Bapak Ibu sekalian, jangan dulu meninggalkan karena kami mohon izin untuk minta foto bareng supaya ada rekam jejaknya. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kayak ada testimoni gitu kan. Baik, silahkan Ibu Bapak dapat. Oh iya. Oke, mohon maaf sebentar. Iya caranya. Oh iya. Oke, baik. Silahkan untuk Bapak Ibu tolong dibuka kameranya jadi kita ingin berfoto sebentar. Terima kasih. Oke. Sudah semuanya. Silahkan Bapak Suryana. Terus ada Mbak Inggar, Mbak Aisyah. Terus ada yang belum, boleh tolong untuk membuka. Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau membantu kami untuk memberikan testimoni. Oke, baik. Jangan lupa untuk follow IG kami, Digi Live Solusindo, untuk mendapatkan informasi Digi sharing selanjutnya. Karena akan banyak seri-seri selanjutnya yang nggak kalah bermanfaat gitu ya. Baik. Sekian kita tutup saja langsung acara pada kali ini. Alhamdulillah. Sekian dari kami, tim Digi Live Indonesia Solusindo mengucapkan banyak terima kasih. Marhaban ya Ramadan. Selamat berbuka bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.